Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di channel Blangkon FA dengan saya Fajrudin Batiar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi yaitu mengkoneksikan sidebar menu dan bottom navigasi menu dengan tab control. Jadi nanti kita akan mengkoneksikan menu-menu ini dengan sebuah tab kontrol ya. Jadi ketika diklik nanti dia akan pindah ke tab kontrol keberapa dan seterusnya seperti itu. Begitu juga untuk bottom navigasi menu ini. Oke, bagi teman-teman yang belum mempunyai source code sidebar ini sama bottom navigasi ini, saya sarankan untuk teman-teman melihat atau mengikuti materi ketiga dan keempat, itu di sini ya, materi ketiga dan materi keempat. Materi ketiga untuk sidebar menu dan materi keempat untuk bottom navigasi menu. Jadi silakan mengikuti materi ini dulu, baru nanti lanjut ke materi kelima ini. Oke, kita akan langsung eksekusi saja. Jadi kita akan buka source sidebar menu dulu ya. Jadi nanti yang pertama kita akan mengkoneksikan sidebar menu dengan tab control, baru nanti ke bottom navigasi menu dengan tab control. Oke, ini sebentar. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini saya copy ya. Ini saya copy karena nanti kita akan pakai ini. Nah, di sini ini kemudian sidebar menu. Ini materi kelima. Sidebar menu tab control. Ini juga materi kelima, bottom navigasi menu tab control. Oke, kita mulai dari sidebar menu dulu ya. Ini kita buka, open. Sebentar, di mana tadi ya? Ini. Oke. Nah, oke, seperti ini. Kita coba running dulu, ini benar atau enggak. Benar ya. Oke. Yang pertama, kita hapus saja. Kita hapus codingnya, ini kita hapus corner button. Kemudian di sini kita taruh tab control ya. Ini tab control. Ini kita set content, kemudian kita set none. Anchor kita checklist semua. Di sini kita kasih nama tc main. Oke, setelah itu kita tambahkan add tab item. Nah, di sini ada beberapa menu, ini kita cek dulu. Ini kita control send to back. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 menu. Jadi ini kita set visible lagi. Oke, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh. Ups. Gimana ini? Ini 6 ya. 4, 5, 6. Oke.
Nah, setelah itu ini di sini TC Main atau tab control kita klik ya. Di property di sini kita ganti jadi none. Kemudian masuk ke tab item 1 di sini. Nah, kemudian ini kita kasih label. Jadi untuk penanda saja. Di sini label ini center dashboard. Di sini ganti center. Kita copy di sini, ini copy sini. Oke, di sini ada customer. Di sini ada payment. Di sini ada analytic. Kemudian di sini ada message. Di sini ada setting. Oke. Oke, di sini kita kasih command button buat ini ya. Buat show si MV multiview ini. Sini show. Oke. Button show. Kita double klik sini mv main.show master. Kemudian di sini mv main kita set visible ya. Oke, dan kemudian nah di sini karena tag sudah dipakai, jadi kita pakai hint. Di sini pakai hint. Ini dashboard itu tab ke 0. Kemudian customer ini tab ke 1, ini tab ke 2, ini tab ke 3, ini tab ke 4, ini tab ke 5. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ini kita double klik saja button dashboard. Nah, di sini kita ambil value hint-nya dulu. Di sini var misalkan tab index gitu ya. T2 sama dengan T corner str to integer depth, kemudian T corner button sender dot hint, 0. Nah, ini kita untuk ngambil si hint ini tadi ya. Ini kan berupa string nih. Nah, kita convert menjadi integer. Nah, kemudian di sini tcmain.tabIndex itu tab index. Oke, seperti itu. Nah, ini kita coba running ya. Ini kita show. Ini dia ganti. Diganti ya. Payment, analytic. Nah, di sini kita tambahkan mv main itu hide master. Kita coba. Jadi ketika ini kita pencet multiview-nya dia di hide. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini ya. Nah. Oke, nah seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa pakai animasi. Jadi kita tambahkan di sini action list ya. Action list untuk tab transition si tab control ini. Nah, ini kita tambahkan action list di sini. Ini kita ganti AL biar
singkat ya untuk penamaannya. Kemudian di sini AL ini kita double klik. Nah, di sini ini kita pilih New Standard Action. Kita cari di sini T-Change Tab Action. Ini kita oke. Kita buat 5 karena ini ada 5 tab ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk change tab action 1, di sini kita kasih tab item 1, ini tab item 2 dan seterusnya ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Oh, satu lagi nih, kurang satu. Ini tab item 6. Oke. Nah, caranya ini tinggal dirubah saja di sini. Untuk yang ini ya, ini kita kasih slash itu di sini al.action, di sini tab index dot execute. Oke, kita coba running. Oke, seperti itu ya. Nah, ini agak gimana ya? Ini kita pindah di atas saja. Oke, kita coba running. Oke. Nah, jadi ya, kayak gitu ya. Ini untuk sidebar menu. Nah, kemudian apa ya? Nah, untuk kelemahan menggunakan tab control seperti ini ya, menurut saya itu nanti semua komponen view ini, sebentar, semua komponen view dari tampilan dashboard, tampilan customer, tampilan payment, dan lain sebagainya itu berada di satu form. Jadi nanti akan ada banyak sekali komponen di dalam main form ini. Nah, kekurangannya adalah itu. Jadi banyak sekali nanti komponen yang berada di main form ini ketika kita menggunakan tab control ini. Kemudian yang kedua kekurangannya adalah nanti codingannya itu juga berada di satu tempat. Di main form ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah untuk source code kita bisa pisah. Jadi misalkan untuk dashboard ini kita bisa buat add new unit. Jadi misalkan ini unit khusus untuk si view dashboard. Nah, ini misalkan kita buat folder view. Ini view dashboard misalkan. Nah, kita bisa taruh kita bisa buat unit khusus untuk si view dashboard ini. Jadi codingan apapun yang berhubungan dengan dashboard ya dia berada di sini. Kayak gitu. Itu salah satu solusinya. Kemudian untuk problem komponen yang berada di satu form. Jadi kalau kita pakai tab control ini kan otomatis misalkan kita buat view dashboard, di sini ada edit text, kemudian ada ya komponen-komponen yang banyak sekali di sini ya di main form ini. Jadi aplikasi akan terasa berat. Nah, solusinya untuk hal tersebut adalah kita menggunakan T-frame. Nah, kita bisa buat T-frame berdasarkan view. Misalkan view dashboard kita buat T-frame dashboard kayak gitu. Nah, itu salah satu solusinya. Nah, kemudian apa ya?
hal tersebut bisa mengurangi kita tidak perlu untuk membuat unit view dashboard lagi. Jadi semua coding itu berada di T-frame tersebut kalau kita menggunakan T-frame ya. Tapi kalau misalkan ya terpaksanya kita menggunakan tab control dan view-nya berada di main form jadi satu, ya alangkah lebih baiknya kita buat unit baru khusus untuk view tersebut kayak gitu. Oke, nah seperti itu ya teman-teman untuk mengkoneksikan sidebar menu dengan tab control. Nah kemudian lanjut ke mengkoneksikan button navigasi menu dengan tab control. Oke, nah ini sudah ya teman-teman. Ini sudah. Nah ini sudah kayak ini. Jadi oke, kemudian kita lanjut untuk navigasi button menu. Oke, di sini kita buka ini ya, button navigasi menu. Kita buka. Nah, sebenarnya caranya sama saja seperti tadi, tapi ya ini akan saya contohkan juga. Di sini kita tambahkan tab control ya. Nah, ini kita set client di sini. Oke. Nah, ini margin misalkan ini height 64. Ini kita ganti nama TC Main. Kemudian margin di sini bottom kita atur 64 ya. Kemudian di sini kita set none saja. Ini kita checklist semua. Kemudian di sini kita send to back ya untuk tab kontrolnya. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Di sini ada 4 menu. Nah, kita buat 4 menu. Sama seperti tadi, di sini tab position kita ganti jadi none. Seperti itu. Nah, kita taruh label di sini ya. Ini center. Oke, ini misalkan home. Kita copy saja. Ini bukan center. Ini misalkan account, ini center, ini misalkan feed, kemudian ini misalkan search. Ini kita buat center, di sini juga iya, kita buat center, seperti itu. Nah, sama seperti tadi di sini kita mainkan hint. Karena di sini teks sudah dipakai untuk image index ya. Nah, di sini kita mainkan hint. Ini tab index ke 0, kemudian ini tab index ke 1, ini tab index ke 2, ini tab index ke 3. Nah, kita bisa double klik ini corner buttonnya. Sama seperti tadi, sini kita ambil value-nya, tab index, sini str to in def, corner button, sender, dot height. Oke, ini koma 0. Nah, kemudian di sini tc main.tab index itu tab index. Kayak gitu. Ini kita coba running. Nah, dia sesuai ya. Oke, seperti itu. Kemudian sama, kita juga bisa pakai action list. Sama saja untuk codingnya ya. Di
sini action list. Kita ganti AL. Oke, ini kita tambahkan di sini double klik action listnya. Di sini kita new standard action. Di sini change tab action ya. Kita buat 4 change tab action. Oke, di sini TI1, tab item 2, ini tab item 3, ini tab item 4. Oke, kita close. Di sini double klik. Ini kita tutup. Di sini al.action kurung kotak tab index kurung kotak tutup dot execute. Seperti itu. Oke. Nah, jadinya seperti itu. Oke ya. Nah, ini apa namanya? Ini ada hint-nya ya. Ini di show hint. Ini kita bisa hilangkan. Tapi kalau di Android itu tidak muncul ya. Show hint. Nah, ini sudah pas tapi dia tetap muncul ya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk apa namanya problem yang tadi, misalkan untuk memisah source code ya, untuk memisah coding, jadi agar tidak jadi satu di main form, di sini akan saya contohkan di bottom navigasi menu ini. Jadi misalkan ya, untuk home ini, untuk home, nah di sini kita buat add new unit. Jadi ini kita save, kemudian di sini view. Nah di sini view home misalkan ya. Oke, setelah itu misalkan di sini kita taruh corner button di tab home ya, di tab home. Ini di tab home. Nah, oke. Misalkan di sini so. Oke. Nah, ini contoh simple kasus ya. Misalkan kalau kita mau show message gitu ya. Hello world home. Nah, ini running. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya contoh kasus untuk show message di sini. Misalkan nanti ada banyak sekali proses di dalam home ini, otomatis kan kalau kita coding di dalam main form ini akan ada banyak sekali coding-coding campur aduk ya antara view home, kemudian view search, view feed, dan view account jadi satu di main form ini. Nah, itu bisa kita akali dengan membuat view ini seperti ini. Jadi misalkan misalkan di sini kan banyak proses A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z misalkan ya. Nah, itu kan akan jadi panjang sekali ya. Nah, kita bisa akali dengan membuat seperti ini. Jadi ini double klik. Nah, ini kita bisa copy aja use unitnya di sini ya. Biar cepat nih. Di sini kita pastekan. Jadi misalkan di sini prosedur, kita buat prosedur. Misalkan fn proses home proses show message misalkan. Nah, kita buat di sini. Ini begin, ini show message.
hello world home. Nah, ini kita bisa taruh di sini. Di show message sini. Nah, ini kita use unit dulu yang tadi ini view home. Oke. Ini kita coba running ya. Nah, sama saja. Jadi prosesnya semua proses yang berhubungan dengan home itu berada di dalam view home seperti itu. Jadi ya yang ada di main form ini cukup panggil saja prosedurnya seperti itu. Jadi meminimalkan apa ya coding di dalam sini, di dalam aplikasi ini. Jadi tidak apa namanya, tidak berantakan jadi satu seperti itu ya. Nah, itu cara solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah dengan keyframe. Jadi misalkan ini kita hapus saja ya. Ini kita remove. Ini kita hapus. Kita hapus. Oke. Nah, kita buat keyframe. Jadi ini other. Di sini klik kanan, kemudian add new, di sini other. Kemudian masuk ke other, di mana? Di individual file, kita cari FireMonkey frame. Yang kita oke. Nah, oke, muncul seperti ini ya. Oke. Ini kita kasih nama at home misalkan. Ini kita save. Di sini kita simpan di view saja. Ini kita replace saja. Oke. Nah, setelah itu di sini ya. Ini kita copy aja di sini. Di sini frame home. Kita buat dua sampel ya. Ini kita add new other, kemudian kita tambahkan FireMonkey frame. Ini kita ganti misalkan search. Ini kita save di view. Kita ganti view search. Gitu. Ini kita copy aja. Di sini frame search. Nah, caranya adalah seperti ini. Di sini ini apa tadi ya? Ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Frame search itu ini frame. Oke. Nah, di sini nah, problemnya adalah kita harus coding satu-satu di setiap apa namanya bottom menu ini. Jadi ini kan satu event ya di sini, satu event on click nih, corner button satu klik. Ini harus satu-satu. Jadi di sini misalkan ini betul. Jadi di sini use unit ya. Oke. Nah, kemudian di sini di bawah sini ya. Di bawah sini sebelum execute action list. Jadi tampilan itu muncul dulu baru action list kita execute. Nah, di sini misalkan home, di sini kita buat variabel, kita tambahkan variabel ya. Variabel fhome adalah tfhome. Di sini juga di sini var fsearch adalah tfsearch. Kayak gitu. Sorry, ketik 2.
Nah, kemudian di sini if not assigned fhome begin. Nah, kita create si t-frame tadi fhome di fhome dot create sini self t2 sama dengan fhome dot align, di sini t align. Kita pakai ini aja ya biar cepet. Kemudian di sini self dot add object fhome. Sorry, ini bukan self tapi ti tab item 1 dot add object fhome. Oke. Ini sudah. Oke, ini kita copy. Sebentar, ini kita hapus ya untuk event on click, search, double click. Nah, ini kita bisa copy ini. Nah, ini tinggal kita rubah saja. Ini kita blok, kemudian di sini search. Di sini tab search. Oke, kita bisa running. Ini error hiraukan saja karena ini sepertinya bug dari Ember Card dari Delphi-nya ya. Kita bisa running. Di sini. Oh, sorry. Ini tab item 2 ya, karena search ini kan di tab item kedua. Oke, ini frame search, ini frame home, ini frame search, ini frame home. Nah, ini ketika ini belum muncul ya untuk home ya. Jadi di sini kita bisa kopikan saja ini f home ini di dalam show, di event on show si f mine ini. Kita bisa copy paste di sini. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kita bisa tambahkan di sini juga corner button. Oh, sorry. Ini corner button. Misalkan di sini show message. Ini adalah frame home. Ini ganti home misalkan. Di sini juga kita tambahkan di sini, kita copy aja ya. Di sini search misalkan. Show message. Ini adalah frame search. Oops. Ini kita bisa running. Nah, jadinya seperti itu. Ini adalah frame home, dan ini adalah frame search. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai frame untuk view. Jadi nggak harus di dalam tab control ini. Jadi nanti untuk coding jadi lebih rapi, dan untuk komponen itu tidak jadi satu di dalam main form ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk materi kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih berantakan, karena ini saya juga langsung eksekusi tanpa tadi buat demo dulu, buat sendiri dulu. Jadi ini langsung saya eksekusi karena biar menghemat waktu ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu. Dan ya, saya mohon maaf lagi kalau dalam penyampaian materi kali ini saya masih ada kurang, atau dalam penyampaian masih ada salah-salah.
Saya mohon maaf, dan untuk next materi kita akan mengkoneksikan sidebar menu ini dengan template dari Blancon FA. Template dari Blancon FA yang teman-teman bisa unduh templatenya di GitHub saya di sini ya, don. Teman-teman bisa cari saja di sini. Di sini ada beberapa sampel nih. Ada ini FFmpeg tutorial YouTube. Ini sesi pertama ya. Sesi kedua belum ada, dan saya mohon maaf untuk sesi kedua ini. Untuk source code mungkin saya tidak akan taruh di GitHub dulu sebelum sesi kedua berakhir ya. Jadi saya harapkan teman-teman mengikuti materi dari awal sampai akhir dari video yang saya upload di YouTube. Jadi nanti nggak bingung step by stepnya seperti gimana ya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk templatenya yang akan kita gunakan besok ya. FFmpeg template Android iOS Sydney. Teman-teman bisa download di sini, atau juga teman-teman bisa download melalui Getit. Di mana ya Getit ya? Di sini Getit. Teman-teman bisa cari template. Nah, kalian drop ke bawah. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman bisa install langsung dari Getit Ember Cardero-nya. Tinggal diinstal, nanti akan otomatis kesimpan di dalam katalog repository Ember Cardero. Oke, seperti itu ya. Jadi next materi kita akan pakai template itu untuk mengkoneksikan dengan sidebar menu dan bottom navigasi menu ini. Dan saya kira itu akan lebih simple dan lebih menghemat waktu dalam pengkodingan nanti kalau kita menggunakan template dari Blancon FA itu. Oke, dan terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir, dan sampai jumpa di next materi ya teman-teman. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.